シンプルに、サウジアラビアは強いチームだ。Mengejutkan. Pelatih Jepang tiba-tiba bicara gini soal timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Bek timnas Indonesia alami hal buruk ini lagi jelang timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia. Apa-apaan ini? Timnas Indonesia bakal dicurangi lagi kah? AFC nekat. Lakukan hal gila ini jelang Indonesia versus Cina. Pasti ikut geram. Pelatih Jepang tiba-tiba bicara gini soal drama kotor Bahrain saat lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan komentar tajam mengenai keputusan wasit yang mengawasi laga tersebut. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2, namun kontroversi seputar kepemimpinan wasit Alkaf menjadi sorotan utama. Moriyasu mengatakan, "Saya telah menyaksikan banyak pertandingan, tetapi keputusan yang diambil oleh wasit malam itu sungguh mengejutkan. Beberapa kali saya merasa ada keputusan yang merugikan timnas Indonesia, sementara tim tuan rumah seolah diuntungkan. Selama pertandingan, wasit Alkaf dituding melakukan beberapa pelanggaran dalam pengambilan keputusan, termasuk penguluran waktu injury time yang sangat konyol diberikan kepada Bahrain." Selain itu, Moriyasu juga menyoroti situasi di mana kartu kuning yang seharusnya diberikan kepada pemain Bahrain justru tidak dikeluarkan, yang membuat suasana semakin memanas. "Saya menghormati semua wasit, tetapi penting bagi mereka untuk dapat membuat keputusan yang adil dan konsisten. Pertandingan seharusnya diwarnai oleh kualitas permainan, bukan oleh keputusan yang kontroversial," tambah Moriyasu. Pelatih Jepang tersebut juga heran Bahrain tega melakukan segala cara untuk timnya bisa meraih kesuksesan. "Jepang saat melawan Bahrain kemarin, pemain kami diganggu dengan sinar laser oleh oknum supporter Bahrain. Dan ini saya sangat bingung Federasi Bahrain melakukan 1000 cara kotor untuk membantu timnya," kata Moriyasu. Bagi Indonesia, hasil imbang 2-2 di Stadion Nasional Bahrain adalah langkah positif, meskipun mereka merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Tim asuhan pelatih Shin Tae-yong menunjukkan permainan yang solid, dan Moriyasu percaya bahwa semangat timnas Indonesia patut diacungi jempol. Mereka bermain dengan baik dan menunjukkan potensi yang besar. Ini adalah langkah menuju masa depan yang cerah, tutup Moriyasu. Bikin kaget, bek timnas Indonesia ngalami cedera jelang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat dipercaya sebagai 11 pemain pertama dalam duel lawan Bahrain di Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Sayang, kebersamaan Jordi Amat tak bertahan lama. Bek Johor Darul Takzim tersebut kemudian ditarik keluar di awal babak kedua untuk digantikan Rizky Ridho. Bek 32 tahun tersebut mengaku kurang nyaman dengan pergelangan kaki miliknya. Pengakuan tersebut disampaikan dalam akun Instagram pribadinya. Jordi Amat pun berharap dirinya kembali fit saat jumpa Cina. Laga tersebut bakal bergulir pada 15 Oktober 2024 di Qingdao. "Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit," ujar Jordi Amat dalam akun Instagram pribadinya. "Saya kembali merasakan rasa tak nyaman di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik," lanjutnya. Jordi Amat mengaku timnas Indonesia layak memenangkan laga lawan Bahrain. Namun keunggulan skuad Garuda hilang di injury time babak kedua. Bek 32 tahun tersebut bertekad bakal tampil lebih baik bersama timnas Indonesia. Selain itu, dirinya bertekad ingin merebut 3 poin perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. "Kami sudah tiba di Cina," ujar Jordi, "dan merasa bahwa kami kehilangan 3 poin dari laga terakhir. Fokus kami kini terarah pada laga berikutnya," lanjutnya. "Kami akan berjuang keras untuk merebut 3 poin. Terima kasih atas semua dukungan kalian," ucap Jordi Amat. Timnas Indonesia kini masih belum meraih kemenangan. Skuad Garuda masih mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C. Timnas Indonesia menahan imbang Bahrain, Australia, dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas Indonesia sudah tiba di Qingdao, siap hadapi ancaman kebangkitan Cina.
skuad Garuda tiba di Qingdao Jiaodong International Airport melalui Terminal 1F pukul 17.13 WIB. Kedatangan timnas Indonesia itu disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI Tiongkok, Shandong, yang juga disiarkan langsung melalui Instagramnya. Tampak para pemain tiba dengan menggunakan jaket dan baju berkerah kontingen timnas Indonesia. Pratama Arhan pun menjadi pemain pertama yang keluar dari pintu kedatangan, disusul Shane Patinama, dan diakhiri oleh rombongan tim kepelatihan. Tim besutan Shin Tae-yong ini menggunakan pesawat yang dikarter oleh PSSI usai laga kontra Bahrain. Seperti diketahui, timnas Indonesia menghadapi Bahrain sebelum bertandang ke markas Cina. Penggunaan pesawat sewaan tersebut bertujuan untuk memangkas waktu penerbangan ke Qingdao, yang tergolong jauh dari ibu kota Cina, Beijing. Ya, jarak Beijing ke Qingdao memakan waktu sekira 6,5 jam melalui jalur darat. Martin Paes CS akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, maka skuad Garuda setidaknya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan pemulihan sekaligus persiapan melawan Cina. Skuad Garuda bermodal 1 poin dalam laga itu, usai bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Di sisi lawan, Cina harus pulang ke rumah dengan tangan kosong, usai disikat Australia 1-3. Di Adelaide Oval, Adelaide, Kamis, 10 Oktober 2024, siang WIB. Berdasarkan klasemen, timnas Indonesia saat ini berada di urutan kelima atau tepat di atas Cina. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin, hasil dari 3 hasil imbang yang telah dilakoni. Sementara itu, negeri tirai bambu menjadi juru kunci di grup C, dengan belum mengantongi 1 poin pun. Cina belum mau menyerah mengejar mimpi ke Piala Dunia 2026. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, mengincar timnas Indonesia sebagai momen kebangkitan. Dirinya mengincar finish di 4 besar grup C. Kami memiliki 7 pertandingan tersisa, ujar Branko Ivankovic dilansir bolasport.com dari ESPN Asia. Tujuan kami adalah finish 4 besar di grup, kemudian mencapai tahap berikutnya. Jadi, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah awal perjuangan yang sesungguhnya. Kami harus bekerja lebih keras untuk meraih hasil positif, ujarnya. Mengejutkan. Bisa-bisanya hal konyol gini kembali terjadi jelang timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia. AFC kembali menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk laga kali ini. Wasit asal Uni Emirat Arab, UEA, Omar Mohamed Ahmed Hassan Al-Ali, dipilih untuk memimpin laga Cina versus timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Al-Ali merupakan salah satu wasit profesional yang memimpin pertandingan di Liga Uni Emirat Arab, serta memiliki lisensi AFC dan FIFA. Dia melakukan debutnya sebagai wasit pada musim 2013 sampai 2014. Hanya butuh kurang dari 2 tahun bagi Al-Ali untuk mendapatkan gelar wasit berlisensi FIFA. Dikutip dari laman resmi FIFA, wasit 36 tahun tersebut mendapatkan lisensi FIFA pada 2015. Debutnya di pertandingan internasional terjadi saat memimpin laga uji coba antara Irak versus Kongo pada 28 Maret 2015. Sementara dalam kompetisi resmi di bawah AFC, penampilan perdana Al-Ali terjadi pada 27 Maret 2018 kala memimpin laga antara Korea Utara versus Hong Kong di ajang kualifikasi Piala Asia 2019. Di bawah FIFA, Omar Mohamed Al-Ali pernah ditunjuk sebagai salah satu wasit di ajang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Omar Mohamed Al-Ali memimpin 3 laga di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, salah satunya Jerman versus Spanyol di babak perempat final. Meski begitu, rekam jejaknya tak lepas dari kontroversi.
Salah satu momen yang diingat terjadi saat memimpin laga Australia versus Bahrain di pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Robina, 5 September 2024. Wasit asal Uni Emirat Arab dianggap kurang tegas dalam menanggapi aksi guling-guling para pemain Bahrain. Puncaknya terjadi pada menit ke-77 saat pemain Australia Kusini Yengi menerima kartu merah. Kusini dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Syed Baker. Keputusan itu membuat tim dari negeri kanguru mengalami kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mengimbangi Bahrain. Jelang waktu normal paruh kedua berakhir, Bahrain unggul lewat gol bunuh diri Harry Soutar pada menit ke-89 dan skor bertahan hingga tim tamu meraih kemenangan 1-0. Mengetahui wasit di matchday keempat berasal dari Timur Tengah, muncul kekhawatiran dari warganet Indonesia bahwa dia akan berat sebelah. Hal ini tidak lepas karena skuad Garuda baru saja menelan hasil imbang 2-2 dengan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 di matchday ketiga grup C yang dipimpin wasit asal Timur Tengah. Pada laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, beberapa keputusan yang diambil wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf, Oman, dianggap merugikan skuad Garuda. Sejatinya Indonesia memiliki kans untuk menang atas Bahrain, di mana tim asuhan Shin Tae-yong sedang unggul 2-1 atas tuan rumah di paruh kedua. Keunggulan Indonesia buyar di depan mata setelah Mohamed Marhun pada menit ke-90+9 membuat kedudukan menjadi 2-2. Sejatinya dalam laga itu, tambahan waktu babak kedua hanya diberikan selama 6 menit. Beberapa menit selepas gol Bahrain, wasit Al-Kaf langsung meniup peluit tanda pertandingan berkakhir. Banyak keputusan yang dianggap kontroversial, sehingga membuat PSSI akan melayangkan protes kepada AFC lantaran kecewa terhadap performa wasit.